Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan tafsir surah Al-Baqarah ayat 101 dari kitab Shaffatul Tafasir karangan Syekh Ali As-Sabuni. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi. Dan ketika didatangkan Rasul dan ketika didatangkan kepada mereka Rasul dari sisi Allah, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyina, yaitu dia adalah Nabi Muhammad penutup para nabi, musaddiqun lima ma'hum, yang membenarkan apa yang bersama dengan mereka, ai musaddiqon lit taurati, yaitu membenarkan Taurat, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad membenarkan Taurat, wa muwafiqon laha fi usuliddini, dan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu sesuai dengan Taurat di dalam pokok-pokok agama, wa muqarriran li nubuwati Musa alaihi salamu, dan ajaran Nabi Muhammad yakni Al-Quran punggung mereka. Ahbar, pemimpin dan ulama mereka menyukai Taurat, wa a'radu anha fi kulliyati, dan para ulama dan ahbar itu menolak dari Taurat secara keseluruhan atau total. Li'annaha tadullu ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam Al-Quran itu menunjukkan atas kenabian, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Fajahadu al-wahya, lalu mereka mengingkari atau menolak wahyu. Wa asarru ala inkari nubuwatihi, dan mereka sangat suka untuk mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Ka'annahum la ya'lamuna, seandai-andai seakan-akan mereka tidak mengetahui. Ai ka'annahum la ya'lamuna min dulaili nubuwatihi syai'an, yaitu seakan-akan mereka tidak mengetahui dari dalil-dalil atau tanda-tanda dari kenabian Nabi Muhammad sedikit pun. Jadi ketika Nabi Muhammad datang untuk berdakwah kepada Bani Israel, mereka malah menolaknya. Padahal ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni Al-Quran, itu sama dengan Taurat. Dan ajaran Nabi Muhammad itu menguatkan tentang kenabian Nabi Musa. Kenapa mereka mengingkari beliau? Karena Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka. Karena itu mereka membuang, yaitu sebagian mereka membuang kitab Allah, yaitu membuang di belakang punggung mereka. Maksudnya mereka itu mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Itu karena para rohib dan ulama mereka itu sangat menyukai tentang Taurat. Tetapi menyukai tentang Taurat, dan mereka membenci Nabi Muhammad karena mereka itu berharap di dalam Taurat, mereka berharap karena di dalam Taurat sudah dijelaskan ciri-ciri tentang Nabi Muhammad, seperti mengetahui ciri anaknya sendiri. Mereka jangan percaya bahwa Nabi Muhammad termasuk dari golongan mereka karena para rasul zaman dahulu itu banyak diutus di Bani Israel, dan karena itu mereka sampai beranggapan bahwa surga itu hanya miliknya sendiri, padahal enggak.
Dan karena itu mereka mengingkari Nabi Muhammad. Dan mereka mengganti ayat-ayat tentang Nabi Muhammad seakan-akan mereka tidak mengetahui. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.